Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi nih sama Kak Tiara. Pada materi kali ini kakak akan membahas mengenai manajemen perkantoran. Nah, sebelum kakak masuk pada materi kakak perkenalan dulu. Kata pepatah, kalau kita tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kakak Tiara Saputri dengan NIM 210534041 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Untuk materi kali ini, yuk simak dulu materi kakak mengenai manajemen perkantoran. Nah, sebelum kita masuk pada materi mengenai manajemen perkantoran, alangkah baiknya adik-adik semua menyimak sebuah video mengenai apa saja sih kegiatan yang ada pada manajemen perkantoran tersebut. Jangan lupa disimak ya. Nah, tentunya adik-adik telah menyimak video yang telah kakak paparkan tadi. Nah, dari video tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen perkantoran sangat dibutuhkan baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dimana, karena dengan adanya manajemen tersebut, perusahaan atau organisasi dapat melihat tata kelola perkantorannya sendiri. Dimana, dengan adanya tata kelola tersebut, perusahaan dapat mencapai tujuannya, baik secara visi dan misinya, dan menjadikan perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Setelah kita melihat mengenai video tersebut dan menarik kesimpulannya, maka dapat kita lihat bahwa manajemen perkantoran tersebut terdiri atas dua kata. Kata pertama itu manajemen, yang kedua yaitu ada perkantoran. Nah, seperti gambar berikut ini, bahwa dapat kita lihat manajemen sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan, mengendalikan, dan mengontrol semua berbagai aktivitas di perkantoran, baik dari segi manajemen sumber daya manusianya, keuangannya, dan materialnya, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, lalu yang kedua yaitu ada perkantoran. Nah, kalau perkantoran tersebut berasal dari kata office. Nah, apa sih office tersebut? Nah, office ini diartikan sebagai tempat, sehingga perkantoran tersebut dapat diartikan sebagai tempat untuk penyedia layanan informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi dan perkantoran. Nah, sudah jelaskan bahwa pengertian dari manajemen dan perkantoran. Lalu, bagaimana sih pengertian umum mengenai manajemen perkantoran tersebut? Nah, manajemen perkantoran tersebut dapat diartikan dengan suatu kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi semua kegiatan kantor, di mana kantor tersebut sebagai penyedia layanan informasi agar tujuan dari visi dan misi organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tujuannya tersebut dapat juga tercapai secara efektif dan efisien. Nah, materi yang kedua kita masuk pada fungsi manajemen perkantoran. Lalu apa aja sih fungsi manajemen perkantoran? Nah, yang kedua kita masuk nih pada materi fungsi manajemen perkantoran. Lalu, apa aja sih fungsi dari manajemen perkantoran? Nah, berikut adalah fungsi manajemen perkantoran. Seperti gambar ini, bahwa fungsi dari manajemen perkantoran yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tentunya ada fungsi planning. Yang kedua yaitu ada fungsi organizing. Yang ketiga yaitu ada fungsi controlling. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi commanding. Lalu, apa aja sih penjelasan dari keempat fungsi manajemen tersebut? Nah, yang pertama yaitu fungsi planning. Kalau kita mengenal kata planning, artinya itu rencana atau merencanakan. Sehingga manajemen perkantoran butuh fungsi perencanaan agar semua kegiatan organisasi dapat direncanakan dengan baik, sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh visi dan misi perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ada fungsi organizing. Terkait dengan fungsi organizing ini dapat diartikan sebagai fungsi pengorganisasian, di mana manajemen perkantoran tentunya butuh manajemen fungsi pengorganisasian, di mana fungsi ini yang dapat memberikan tugas-tugas dari anggota dalam sebuah organisasi sesuai dengan instruksi kerja dan sesuai dengan jabatannya, sehingga tidak ada lagi kelencengan dalam sebuah visi dan misi dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi controlling. Nah, membahas mengenai fungsi controlling dapat diambil dengan kata kontrol, yang artinya itu mengawasi, di mana setiap manajemen perkantoran membutuhkan fungsi dari controlling,
agar bisa mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya, apakah nih kegiatannya dapat berjalan atau kegiatannya tidak berjalan. Itu dapat dilihat bagaimana karyawan tersebut atau anggota tersebut melakukan semua kegiatannya tersebut. Nah, yang terakhir nih yaitu ada fungsi commanding. Terkait dengan fungsi commanding ini yaitu terdiri merupakan dalam sebuah kata pengarahan, di mana semua karyawan tentunya diberikan arahan agar pekerjaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu apa aja nih bentuk dari pengarahan tersebut? Yang pertama yaitu dapat berfungsi seperti instruksi kerja, perintah, dan saran dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Berikutlah fungsi dari manajemen perkantoran. Yang ketiga yaitu materi mengenai asas-asas manajemen perkantoran. Di manajemen perkantoran. Lalu, apa aja sih asas manajemen perkantoran? Yang pertama yaitu ada asas desentralisasi, yang kedua yaitu ada asas desentralisasi, dan yang ketiga yaitu asas dekonsentralisasi. Lalu, bagaimana sih penjelasan dari ketiga asas tersebut? Yang pertama yaitu asas sentralisasi. Kalau adik-adik mengenal mengenai kata sentralisasi, maka yang terlintas di pikiran yaitu kata sentral. Nah, kalau kata sentral ini berarti terpusat, di mana semua kegiatan kantor terpusat dalam satu unit kerja saja. Misalnya nih, kalau kita membahas mengenai keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka kita terpusat saja pada manajer keuangan. Dan begitu, jika asas sentralisasi tersebut merupakan asas yang pekerjaannya bersifat umum, kemudian lebih kompleks dan lebih kecil. Yang kedua yaitu ada asas desentralisasi. Mengenal dari asas desentralisasi sendiri, bahwa manajer perkantoran akan membagi beberapa unit bagian. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada beberapa unit kerja. Misalnya ada manajer produksi, manajer keuangan atau finansial, dan yang ketiga ada manajer personalia. Sehingga terdiri atas beberapa divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi sumber daya manusia. Nah, begitulah kira-kira mengenai asas desentralisasi. Kemudian nih yang ketiga yaitu ada asas dekonsentralisasi. Terkait dengan asas dekonsentralisasi, tentunya ini merupakan gabungan dari kedua tadi, yaitu ada asas sentralisasi dan juga asas desentralisasi. Nah, kemudian dalam asas dekonsentrasi ini juga lebih paling umum digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, sekian pemaparan materi dari kakak. Semoga materi yang kakak paparkan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik semuanya. Akhir kata, kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya pada materi pembelajaran yang tentunya kreatif dan interaktif.